Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkan dengan NIM 23522351 SV23669. Saya di sini akan menjelaskan dengan buffering atau tugas yang pertama yaitu buffering tools. Saya sudah membuatkan dan juga ini adalah dari Windows buffering ya. Yang pertama adalah class toolbox objects atau objek yang ini. Kelas toolbox atau kelas toolbox itu adalah mendefinisikan kotak atau toolbox dengan nama atau alias. Dalam script ini saya cuma mengubah buffer toolbox di labelnya dan juga di aliasnya saja. Terus langsung ke buffer points. Buffer points ini adalah kelas yang mendefinisikan apa yang ingin kita lakukan gitu. Karena ini points berarti saya menggantinya di sini menggunakan buffer points object. Berarti kita bufferingnya menggunakan data titik atau points. Dan saya juga mengubah di sini deskripsi this Python script tools with buffer in points. Ya kita pakai menggunakan Python karena di sini juga tipenya adalah .pyt atau Python. Terus yang terakhir adalah self can run in background. Saya menggunakan false karena takutnya nanti keberatan atau pas di backgroundnya dia bisa jalan atau enggak. Tapi saya false saja biar langsung dimatikan. Terus lanjut ke parameter info. Yang ini. Parameter info itu menggunakan dua metode. Yang pertama adalah param0. Itu sebagai kelas fitur input atau tipe poin yang diperlukan. Misal kita poinnya atau menggunakannya adalah input feature class dan juga parameter tipenya harus diperlukan dan juga directionnya adalah menggunakan input gitu. Terus yang kedua adalah parameter one atau parameter param1 yang ini, yaitu adalah jarak input yang diperlukan sebagai bilangan bulat panjang gitu. Misal kita jaraknya dari titik itu adalah 5 km atau 10 km begitu. Terus langsung kita tutup dengan return param0 dan juga param1. Terus saya loncatin yang bagian ini, bagian isolation update parameters dan juga dev update message ini saya loncati langsung ke dev execute. Dev execute atau metode execute ini menggunakan tiga peran utama. Yang pertama adalah menentukan nilai parameters. Mohon maaf. Yang pertama adalah menggunakan atau mendapatkan nilai parameters yang mengekstrak nilai parameters di param 0 tadi ke jalur kelas fitur input dan parameter 1 atau jarak buffer tadi ke variabel input fc. Variabel input fc. Dan menambahkan pesan di Windows yang keluarkan menunjukkan nilai parameters. Messages-nya ini buffer distance atau jarak ya. Terus yang selanjutnya adalah jalur input output, jalur file output sorry, menggabungkan kelas fitur dengan buff atau buff dist untuk nama output feature class. Bentuknya itu bisa bulat atau kotak atau apa terserah. Terus menggabungkan nama output feature class dengan path kelas input fitur input untuk mendapatkan path output final. Yang ini path output finalnya pakai nama apa? Nanti pathnya bakalan memiliki hasil yang menentukan gitu. Terus do buffering. Yang ini adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah menambahkan pesan atau menunjukkan processing buffering. Jadi dia bakal ada loading buffernya gitu. Dan menggunakan arc.buffer analysis. Yang ini. Untuk membuat buffer di sekitar titik menyimpannya di path outputnya tadi. Jadi ada beberapa hal yang di buffering di sini akan di input di sini dan kita akan return. Sudah seperti itu. Jadi mohon maaf saya belum selesai. Dari script ini tadi yang pertama adalah simpanan dari kode ini adalah Python, sudah saya jelaskan tadi. Dan juga script ini mengasumsikan bahwa argp atau yang diimpor dikonfigurasikan untuk mengakses ArcGIS map. ArcGIS atau ArcMap yang diperlukan. Kadang kita menggunakan ArcGIS Pro, kadang juga menggunakan ArcMap biasa. ArcP juga menyediakan berbagai fungsi untuk melakukan operasi georeferencing. Namun saya menggunakan buffering untuk mengendalikan jarak dari titik tersebut, jarak atau buffering dari titik tersebut. Script ini adalah contoh sederhana tentang cara membuat alat georeferencing atau alat buffering di ArcGIS menggunakan bahasa Python
untuk melakukan buffering pada data spasial tentunya. Pengguna atau user dapat menodifikasi ini semua sesuai apa yang mereka inginkan, tapi kalau saya mungkin ini saja cukup karena praktikumnya pakai seperti ini. Seperti parameter yang harus ditambahkan adalah mengontrol simbolisasi, menggunakan simbolisasi output, memungkinkan user untuk memilih jenis buffer, atau misal pakai fixed distance atau bagaimanapun, atau yang terakhir adalah dissolve, dan juga menambahkan opsi untuk menyimpan output dalam format yang berbeda. Tapi kalau yang untuk praktikum sekarang menggunakan output dengan format bit. Oke, saya akan mendemonstrasikan dari hafal buffering ini semua. Saya cek dulu. Cek sintaks, tidak ada yang error ya. Terus saya akan menambahkan data yang sudah saya sempatkan, yaitu adalah data puskesmas. Ya begini. Terus saya akan mengeklik yang buffer points. Saya akan tarik datanya ke sini. Dan saya akan menginput buffer distance-nya. Saya mungkin akan menambahkan sekitar 150. Dan oke. Dia akan membuffering, dia akan sedang buffering dan loadingnya akan segera selesai dan complete close. Dan kita akan menambahkan lagi yang ini tadi, karena kita tadi menginput 150, berarti kita nambahkan ini. Terus yang puskesmas ini kita matiin. Dan inilah hasilnya. Dan beginilah hasilnya. Ada jarak yang telah ditempuh dari buffering distance atau menambahkan atau mengincrease titiknya. Saya akan menambahkan buffering yang sudah saya lakukan, yaitu 50. Kita akan membandingkan. Berarti ini perbandingannya ya. Yang di sini itu adalah 50, yang di luar adalah 150, dan saya nambahkan lagi yang 100. Beginilah hasilnya. Mohon maaf. Nah, beginilah hasilnya. Yang di sini adalah 50, 100, dan 150. Dan begitulah task dari yang pertama, tools buffering. Terima kasih.